Selamat pagi Bu Evi. 1. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia di berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. 2. Asal-usul dan definisi teknologi. Asal-usul teknologi apa? Asal-usulnya itu istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tense dan logos. Kata tense dan logos dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Definisi: keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 3. Dampak positif iptek. Positifnya itu ada peningkatan di bidang produksi, ekonomi yang meningkat pesat, harga barang lebih murah, pengeluaran perusahaan dapat diminimalisasi, mudahnya dalam mencari informasi. Terus dampak negatifnya itu maraknya sifat malas, maraknya sifat individualisme itu banyak penipuan, terus banyak penyalahgunaan, itu kayak dibuat judi online gitu, dan berkembangnya sifat konsumtif. Nomor 4, sebagai remaja Kristen tuh ya dapat membuat kita dapat membuat segala sesuatu semakin mudah dan cepat, membawa kita ke era yang lebih maju dan modern. Jangan kita ikut arus negatif iptek dan hilangnya moral. Jadi moral itu ya kita tuh ya di dalamnya, cuman kita maksudnya nggak usah ikut yang jelek-jeleknya, kita ambil positifnya, kita ambil apa yang baik gitu. Nomor 5 yang A, itu dengan adanya iptek kita dapat mengerti dunia ini dan membuat kita lebih mudah untuk mengambil tindakan yang diperluas atas bumi. Jadi dengan adanya iptek kan teknologi maju, akhirnya kita bisa menciptain kayak kapal selam kan, bisa kita kayak lautnya nggak seharusnya manusia bisa sampai sana, maksudnya yang dalam-dalamnya itu kita bisa sampai masuk dalam gitu. Terus yang 5B, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, jangan kita terbawa arus negatifnya iptek seperti hilang moral dan menjadi malas. Iptek kan jangan kita ikut yang kita di dalam, kalau kita bersama Tuhan, di dalam Tuhan, kita itu ikut iptek tapi nggak usah ikut yang jelek-jeleknya. Kayak kayak gini, misalnya contoh sederhananya itu kita bikin iptek, kita bikin ini, kita canggih, kita ini, tapi kita lupa Tuhan, itu udah salah ya gitu. Terus 5C, kita hidup di dalam iptek juga harus didasari dengan adanya rasa takut akan Tuhan. Dengan ini kita tidak akan salah melangkah masuk ke dunia iptek bersama Tuhan agar terang bagi jalanku. Jadi maksudnya agar terang bagi jalanku ini kita masuk sama Tuhan, kita
mau apa-apa kita bilang ke Tuhan, otomatis Tuhan menuntun kita ke jalannya. Terus apa, jadi kita nggak salah melangkah, jadi ada Tuhan sebagai kita punya pegangan Tuhan, jadi kita nggak akan tersesat sampai apa kita mungkin kita apa itu negatifnya iptek kita itu nggak terpengaruh. Terus untuk bab yang 14, cita-cita suatu impian dan harapan seseorang. Terus harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan. Jadi harapan itu keinginan, cita-cita itu impian ketika jika sudah besar mau jadi apa. Kalau sudah besar mau jadi apa. Nomor 2, motivasi saya yaitu sebagai mengenapi firman Tuhan, menyenangkan orang tua dan menyenangkan diri saya sendiri. Saya harus punya masa depan gitu. Mengenapi firman Tuhan tuh maksudnya ada di tertulis di Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12 TB. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ikut apa kata Tuhan, Tuhan tuntun kita mau jadi apa gitu. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yeremia 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan terus Amsal 23 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lagu apa, menyanyikan apa, lagu Allah baik. 1, 2, 3. Harapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, bawa hatiku
membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dapat kemekahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat